Selamat siang semuanya, nama saya Siva Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang audit kas dan instrumen keuangan. Audit kas dan instrumen keuangan. Audit kas dan instrumen keuangan mencakup proses pemeriksaan dan evaluasi atas semua transaksi keuangan terkait kas dan instrumen keuangan yang dimiliki oleh suatu entitas. Proses ini bertujuan untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku. Audit kas melibatkan penilaian saldo kas, pencatatan transaksi, serta pengendalian internal yang diterapkan untuk pengelolaan kas. Sementara itu, audit instrumen keuangan mencakup evaluasi atas nilai wajar, risiko, dan pengungkapan informasi terkait instrumen keuangan seperti obligasi, saham, dan derivatif. Sebuah audit yang menyeluruh membantu dalam memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Audit kas dan instrumen keuangan. Audit kas adalah pemeriksaan menyeluruh terhadap transaksi saldo kas suatu organisasi untuk memastikan keakuratan dan kepatuhannya terhadap standar akuntansi dan pengendalian internal. Proses ini melibatkan peninjauan penerimaan kas, pengeluaran, dan rekonsiliasi untuk memverifikasi bahwa semua aktivitas terkait kas telah dicatat dengan benar. Instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah kontrak yang menghasilkan aset keuangan bagi satu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas lain. Contoh instrumen keuangan meliputi saham, obligasi, dan derivatif. Tujuan audit kas adalah untuk memastikan bahwa saldo kas yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan adalah benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Mencakup verifikasi keberadaan kas, keakuratan saldo, dan sahnya transaksi tersebut. Audit kas juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal atas kas dan memastikan bahwa kas digunakan sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuan audit kas adalah untuk memastikan bahwa saldo kas yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan adalah benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Mencakup verifikasi keberadaan kas, keakuratan saldo, dan sahnya transaksi tersebut. Audit kas juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal atas kas dan memastikan bahwa kas digunakan sesuai dengan tujuan perusahaan. Prosedur audit kas. Evaluasi pengendalian internal. Auditor mengevaluasi sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan terkait pengelolaan kas, prosedur penarikan, pengelolaan, dan pencatatan transaksi kas. Pembuatan schedule utama. Auditor menyiapkan schedule utama kas yang mencakup semua aktivitas yang relevan termasuk kas di bank. Melakukan perhitungan baik kas di tangan maupun di bank. Perhitungan ini harus dilakukan secara manual untuk semua jenis kas. Auditor mengirimkan surat konfirmasi kepada bank untuk memverifikasi saldo kas di bank dan memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau kesalahan dalam pencatatan transaksi. Auditor melakukan rekonsiliasi saldo kas di tangan dan di bank dengan saldo yang tercatat dalam buku untuk memastikan bahwa saldo kas yang tercatat adalah akurat dan konsisten. Pemeriksaan bukti kas. Auditor memeriksa bukti-bukti pendukung transaksi kas, bukti pengeluaran kas, dan surat setoran bank.
dan penjumlahannya, dan pemindahan saldo telah dilakukan dengan benar. Pengendalian internal kas. Pengendalian internal kas adalah serangkaian prosedur dan mekanisme yang digunakan untuk mengamankan aset kas, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan, memastikan ketelitian data akuntansi, dan mendorong efisiensi operasional perusahaan. Tujuan utamanya adalah melindungi aset perusahaan dari pencurian, penyelewengan, dan kesalahan penempatan. Pengendalian internal instrumen keuangan merupakan sistem yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan, memastikan keakuratan pelaporan keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sistem ini mencakup kebijakan, prosedur, dan proses yang dijalankan oleh manajemen dan personel lain untuk membatasi risiko dan mencapai tujuan perusahaan. Prosedur audit instrumen keuangan. Yang pertama, perencanaan. Auditor memulai dengan memahami lingkungan bisnis klien dan jenis instrumen keuangan yang mereka gunakan, melibatkan penilaian risiko yang terkait dengan instrumen tersebut, dan menentukan ruang lingkup audit. Yang kedua, penilaian risiko. Auditor mengevaluasi risiko inherent dan risiko pengendalian terkait instrumen keuangan. Langkah ini membantu mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan pemeriksaan lebih mendalam. Yang ketiga, evaluasi pengendalian internal. Auditor meninjau pengendalian internal perusahaan terhadap instrumen keuangan untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Pengujian substantif melibatkan pengujian detail atas transaksi dan saldo yang terkait dengan instrumen keuangan. Auditor memverifikasi keberadaan, penilaian, dan penyajian instrumen tersebut pada laporan keuangan. Yang kelima ada pengujian kepatuhan. Auditor memeriksa kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan yang berlaku yang mengatur instrumen keuangan. Yang keenam ada tinjauan pengungkapan. Auditor memeriksa pengungkapan laporan keuangan untuk memastikan bahwa pengungkapan tersebut lengkap dan secara akurat mencerminkan sifat dan risiko instrumen keuangan. Yang ketujuh ada kesimpulan dan pelaporan. Setelah menyelesaikan pengujian, auditor membentuk kesimpulan tentang kewajaran laporan keuangan terkait instrumen keuangan dan mengeluarkan laporan audit. Tujuan audit instrumen keuangan. Tujuan utama audit instrumen keuangan adalah untuk memastikan keandalan dan keakuratan laporan keuangan termasuk penilaian terhadap instrumen keuangan yang dimiliki perusahaan. Proses ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap catatan transaksi keuangan, pengujian pengendalian internal, dan evaluasi risiko keuangan. Audit ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan yang disajikan lengkap, akurat, dan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Tujuan audit instrumen keuangan. Tujuan utama audit instrumen keuangan adalah untuk memastikan keandalan dan keakuratan. Pengujian substantif kas. Pengujian substantif kas melibatkan pemeriksaan transaksi keuangan dan saldo perusahaan untuk memverifikasi keakuratan dan kelengkapan catatan kasnya. Proses ini biasanya mencakup analisis rekonsiliasi bank, peninjauan penerimaan dan pengeluaran kas, serta penilaian terhadap transaksi yang tidak biasa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa saldo kas yang dilaporkan secara akurat mencerminkan posisi kas aktual perusahaan, serta untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian atau kesalahan dalam laporan keuangan. Nah, di sini ada contoh pengujian substantif kas. Bisa dilihat ada rekonsiliasi saldo kas, yang kedua ada penghitungan ulang kas fisik, yang ketiga ada verifikasi transaksi kas, yang keempat itu ada review dokumen pendukung, yang kelima ada analisis varian kas, yang keenam ada pengujian kepatuhan.
Pengujian substantif instrumen keuangan. Pengujian substantif terhadap instrumen keuangan bertujuan untuk memverifikasi keakuratan dan kelengkapan catatan terhadap instrumen keuangan suatu perusahaan. Proses ini melibatkan pemeriksaan transaksi keuangan dan saldo instrumen keuangan, termasuk analisis terhadap dokumen pendukung dan penilaian atas nilai wajar instrumen tersebut. Pengujian juga dapat mencakup peninjauan perjanjian atau kontrak terkait, serta evaluasi risiko yang mungkin terkait dengan instrumen keuangan tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan posisi dan kinerja instrumen keuangan dengan benar, serta untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian atas kesalahan dalam pelaporan. Di sini ada contoh pengujian substantif instrumen keuangan. Pengujian rincian itu ada pengujian transaksi, pengujian saldo, konfirmasi pihak ketiga itu ada konfirmasi saldo kas, konfirmasi piutang usaha, konfirmasi hutang. Prosedur analitis itu melibatkan analisis perputaran persediaan, analisis margin kenaikan, dan analisis rasio utang. Evaluasi hasil audit kas dan instrumen keuangan. Yang pertama ada rekonsiliasi saldo kas. Rekonsiliasi dengan bank memastikan saldo kas yang tercatat di buku besar sesuai dengan saldo kas di bank. Rekonsiliasi dengan perhitungan fisik memastikan saldo kas yang tercatat di buku besar sesuai dengan perhitungan fisik kas yang ada di tangan. Yang kedua ada pemeriksaan transaksi. Penerimaan kas memastikan semua penerimaan kas dicatat dengan benar dan sesuai dengan dokumen pendukungnya. Pengeluaran kas memastikan semua pengeluaran kas dicatat dengan benar dan sesuai dengan dokumen pendukungnya. Transparansi transaksi memastikan semua transaksi kas dicatat dengan jelas dan dapat dilacak. Evaluasi. Yang ketiga ada pemeriksaan dokumen pendukung. Kepatuhan memastikan semua transaksi kas didukung oleh dokumen yang valid dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Keabsahan memastikan semua dokumen pendukung asli dan tidak dimanipulasi. Yang keempat, evaluasi sistem kontrol internal. Evaluasi prosedur memastikan prosedur kontrol internal yang ada diterapkan dengan efektif dan sesuai dengan standar akuntansi. Identifikasi kelemahan. Identifikasi kelemahan kontrol internal yang dapat menyebabkan risiko fraud atau kesalahan pencatatan. Yang kelima ada evaluasi efektivitas. Pengaruh transaksi. Menilai dampak transaksi kas terhadap laporan keuangan dan posisi keuangan perusahaan. Peningkatan sistem. Merekomendasikan peningkatan sistem kontrol internal dan prosedur audit yang meningkatkan efektivitas pengelolaan kas. Dokumentasi audit. Program audit berisi prosedur dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh auditor untuk mencapai tujuan audit. Contohnya untuk pemeriksaan kas mungkin mencakup prosedur inspeksi fisik, konfirmasi bank, dan analisa transaksi kas. Fungsinya memberikan panduan bagi auditor untuk melakukan pekerjaan audit secara konsisten dan efektif. Yang kedua ada memorandum. Berisi catatan singkat tentang pertemuan, diskusi, atau temuan yang signifikan. Contohnya, hasil diskusi dengan manajemen, catatan tentang temuan yang mencurigakan, atau catatan tentang prosedur pengendalian internal. Fungsi mencatat informasi yang penting yang relevan dengan audit dan memberikan referensi yang jelas tentang prosedur yang dilakukan. Selanjutnya ada surat konfirmasi. Dokumennya adalah surat yang dikirimkan oleh auditor kepada pihak ketiga untuk mengkonfirmasi informasi yang diberikan oleh klien. Contohnya surat konfirmasi bank, konfirmasi hutang kepada kreditor,
atau konfirmasi piutang kepada debitur. Fungsinya memberikan bukti audit yang lebih kuat tentang keakuratan informasi yang diberikan oleh klien. Selanjutnya ada ringkasan temuan. Berisi temuan audit yang signifikan termasuk rekomendasi yang diberikan kepada manajemen. Contohnya ringkasan temuan tentang ketidaksesuaian laporan keuangan, temuan terkait pengendalian internal yang lemah, atau rekomendasi perbaikan. Fungsinya memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang ditemukan selama audit dan membantu manajemen dalam mengambil tindakan perbaikan. Selanjutnya ada surat konfirmasi. Dokumennya adalah surat yang dikirimkan oleh auditor kepada pihak ketiga untuk mengkonfirmasi informasi yang diberikan oleh klien. Contohnya surat konfirmasi bank, konfirmasi hutang kepada kreditor, atau konfirmasi piutang kepada debitur. Fungsinya memberikan bukti audit yang lebih kuat tentang keakuratan informasi yang diberikan oleh klien. Selanjutnya ada ringkasan temuan. Berisi temuan audit yang signifikan termasuk rekomendasi yang diberikan kepada manajemen. Contohnya ringkasan temuan tentang ketidaksesuaian laporan keuangan, temuan terkait pengendalian internal yang lemah, atau rekomendasi perbaikan. Fungsinya memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang ditemukan selama audit dan membantu manajemen dalam mengambil tindakan perbaikan. Selanjutnya ada surat konfirmasi. Dokumennya adalah surat yang dikirimkan oleh auditor kepada pihak ketiga untuk mengkonfirmasi informasi yang diberikan oleh klien. Contohnya surat konfirmasi bank, konfirmasi hutang kepada kreditor, atau konfirmasi piutang kepada debitur. Fungsinya memberikan bukti audit yang lebih kuat tentang keakuratan informasi yang diberikan oleh klien. Selanjutnya ada ringkasan temuan. Berisi temuan audit yang signifikan termasuk rekomendasi yang diberikan kepada manajemen. Contohnya ringkasan temuan tentang ketidaksesuaian laporan keuangan, temuan terkait pengendalian internal yang lemah, atau rekomendasi perbaikan. Kesimpulan, audit kas dan instrumen keuangan bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan laporan keuangan serta kepatuhan terhadap standar akuntansi. Audit kas mencakup pemeriksaan saldo kas, transaksi penerimaan, dan pengeluaran, serta efektivitas pengendalian internal. Sementara itu, audit instrumen keuangan fokus pada penilaian nilai wajar, risiko, dan pengungkapan instrumen seperti saham, obligasi, dan derivatif. Proses audit yang sistematis membantu meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan serta meningkatkan keandalan informasi keuangan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.